Saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu. Memang sudah tepat buat teman-teman semuanya untuk berhenti bayar, terus Anda suarakan untuk galbay nasional. Nggak ada salah gitu. Menurut saya nggak ada yang salah dengan hal itu. Tepat memang. Ya, apa dasarnya, apa alasannya sehingga kita menggaungkan selalu tentang galbay nasional, gagal bayar secara keseluruhan. Ya dampaknya ya seperti ini gitu. Ya, kemarin kita mendengar kasus-kasus mengakhiri hidup. Ini bukan kali yang pertamanya, mungkin ini sudah kesekian kalinya. Tapi apa yang terjadi gitu? Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanyalah omong kosong yang terjadi, yang disiarkan oleh media online, tapi tidak dijelaskan secara spesifik pinjol mana yang melakukan atau menyebabkan orang ini meninggal dunia. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan, tidak dijelaskan secara terus terang pinjol apa yang memicu atau pinjol apa yang sedang dia pinjam. Ya, supaya apa ini? Kalau memang media membuka hal itu, kepolisian membuka hal itu, mungkin korban tidak akan banyak. Korban tidak akan berjatuhan selalu. Kenapa? Karena masyarakat ini nggak bodoh. Dia pasti tahu, oh ternyata ini pinjolnya yang menyebabkan satu keluarga mengakhiri hidup. Oh ternyata ini pinjolnya yang kemarin sempat viral juga di daerah Kediri mengakhiri hidup. Oh begini, ini pinjolnya dulu karyawan Indomaret, dari keperawatan dan segala macam. Banyak, orang-orangnya banyak yang sudah tumbang di posisi ini banyak. Tapi ya saya sedih memang, miris dengan kejadian hal itu. Gimana tidak gitu loh. Tidak ada manusia yang bisa bikin nyawa hanya semata karena hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Karena dia kelilit dengan gaya gali lubang tutup lubang, dia harus kehilangan nyawa. Nyawa nggak ada yang bisa membeli gitu loh. Nyawa nggak ada yang bisa ciptakan. Sebanyak apapun uang Anda, yang nyawa tidak bisa Anda beli. Tapi ini dia kehilangan nyawa dia. Nggak sebanding dengan hutang yang dia bikin. Ya, harusnya dalam pemikiran saya, kalau saya pribadi, saya melihat satu berita. Ketika ada berita itu ditayangkan oleh media online, gara-gara pinjaman online, gara-gara hutang diteror, satu keluarga di daerah ini nekat mengakhiri hidup. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, ternyata benar ini terjadi gara-gara pinjaman online. Dan kepolisian menyampaikan nama aplikasinya ini. Ada? Nggak ada. Sampai detik ini tidak ada satupun baik media online ataupun pihak kepolisian menyebutkan secara jelas nama aplikasi yang menjadi penyebab kematian ini. Nggak ada. Harusnya ini dibuka ke publik, biar rakyat juga bisa menyelamatkan diri dia untuk tidak meminjam di aplikasi itu. Karena aplikasi ini memakan korban. Biar rakyat bisa mewanti-wanti juga. Karena kita nggak bisa membatasi orang untuk tidak berhutang. Karena yang salah OJK yang mengeluarkan izin pinjol yang sangat besar. Ya, 97 pinjol legal yang ada hari ini di OJK tidak menguji satu persatu. Bahkan kita belum mendengar OJK hadir untuk konferensi pers. Biasanya kalau kasus-kasus ini sudah viral, OJK-nya langsung duduk. Kami ikut sedih, kami ikut berduka, ya itu OJK. Tapi OJK, apapun pembicaraan dia, selalu mengarah ke ilegal. Apapun yang disampaikan OJK selalu promosi dengan 2L. Legal dan logis. Pinjamlah ke pinjol yang telah terverifikasi, terdaftar, lebih jelas, padahal sumber masalahnya di sana. Hanya pihak kepolisian tidak mau membongkar.
Media tidak mau menyebutkan, sehingga OJK sesuka hati melakukan konferensi pers untuk mempobodohi hal ini semuanya. Ya, harusnya ketika Bapak Kepolisian melakukan penyelidikan, walaupun di sana terdapat ada ancaman, ya, sehingga Bapak Polisi sampai menyebutkan ini adalah gara-gara pinjaman online, seharusnya ancaman ini dari pinjol mana itu disebutkan. Kalau misalnya ancaman itu tidak menyebutkan nama aplikasi, hanya sebatas nomor telepon saja, kan pihak kepolisian bisa melacak itu. Ya, kan mereka mempunyai tim cyber dan segala macam gitu. Ini serius nggak sih pinjaman online ini mau diperangi? Atau hanya mengkambing hitamkan sebatas pinjol ilegal saja? Rasa saya nggak begitu banyak lagi kasus tentang pinjol ilegal. Yang paling banyak kasus tentang pinjol legal. Resmi ada di OJK gitu loh. Gimana Bapak Presiden Prabowo? Cocok nggak diminta masyarakat ini untuk berhenti semuanya bayar pinjol? Cocok apa tidak diminta masyarakat Indonesia untuk galbay nasional? Karena mereka nggak tahu lagi jalur mana yang harus mereka tempuh. Semuanya sama, abu-abu. Mereka mengharapkan satu solusi yang datang, ya, bukan meminta untuk pihak-pihak terkait untuk melunasi utang mereka, tidak. Mereka pengen ini pihak terkait yang memang berkewenangan dalam mengatur segi pinjol ini yang ada di Indonesia untuk menjembatani masalah mereka. Yang terjadi apa? Enggak ada. Giliran mereka melapor, mengadu ke tempat pengaduan yang telah disediakan, yang terjadi apa? Mereka hanya dipaksa dan diminta untuk membayar. Ya, ini pinjol sudah sangat keterlaluan. Saya pun juga bingung. Padahal saya sudah saluk dengan pidato Bapak Prabowo di awal. Tidak ada yang kebal. Ya, kalau ada kita temukan yang kebal, copot. Ini pinjol kebal ini, Pak. OJK ini kebal, Pak, gitu loh. Berkali-kali kasus, ya, demi kasus mengakhiri hidup. Apa yang bisa dilakukan OJK? Ya, aturan mana yang dibikin OJK yang ditaati hari ini oleh pinjol? Aturan yang ditulis oleh OJK hanya sebatas data, bukan faktanya. Makanya kebanggaan saya dengan Bapak Presiden hari ini, yang mana Bapak selalu lantang dan tegas menyuarakan tentang kejadian demi kejadian yang mana Bapak menyampaikan rakyat belum menikmati kemerdekaan. Masih banyak rakyat miskin di Indonesia. Memang rakyat Bapak tidak merdeka sama sekali. Apalagi dihadirkan pinjol ini seakan-akan merenggut hak azazi mereka gitu. Gak ada. Seakan-akan mereka tidak layak untuk bahagia. Bayangin gitu loh. Mereka berusaha untuk melunaskan, dana dikirim lagi secara otomatis. Kenapa? Karena si pinjol menampak keuntungan yang besar. Ada nasabah yang baik, ada nasabah yang lancar bayar. Nasabah ini akan dimanfaatkan gitu loh. Ada nasabah yang tidak lancar bayar, nasabah ini akan ditakut-takuti. Memang benar itu. Jadi memang masih banyak rakyat Bapak yang tidak menikmati kemerdekaan sendiri. Dulu mereka dijajah dengan kita perang benaran. Sekarang kita dijajah dengan perang digital. Permainan digitalisasi. Data-data mereka, harga diri mereka diambil semuanya. Karena mereka sudah nggak tahan lagi dengan malu. Mereka nggak tahan lagi dengan tekanan yang ada. Ya, biarlah mati berkalang tanah, ya kan, daripada hidup berputih mata. Itu yang mereka jadikan. Makanya terjadilah nekat mengakhiri hidup, loncat dari gedung dan segala macam. Ini jadinya gitu loh. Daripada dia malu, dia nggak tahu harus melapor kemana. Ketika mereka terjebak dengan pinjaman online, mereka berusaha melapor kepada pihak kepolisian dengan begana begini. Pihak kepolisian menyampaikan ini bukan ranah kita. Atau pihak kepolisian hanya menyampaikan putus komunikasi. Ini tidak mendapatkan kepuasan dari orang yang melaporkan. Mereka laporkan ke OJK. OJK hanya menyampaikan negosiasi secara internal. Hubungi pihak terkait. Ya, padahal negosiasi ini tidak pernah berhasil. Orang melaporkan tentang keganasan dari segi penagihan. Kata OJK itu sudah sesuai dengan aplikasi. Orang melaporkan besarnya bunga yang terjadi. Kata OJK sudah sesuai dengan aplikasi. Kemana lagi mereka? Makanya harapan mereka itu tertumpulah kepada Bapak Presiden yang baru terpilih dan saat ini mau mengejar 100 hari kerja gitu. Itulah harapan mereka. Tapi kalau enggak, ya saya mendukung gerakan galbay nasional gitu loh. Daripada mati berjamaah, nggak mungkin dulu satu Indonesia ini dibiarkan mati, ya kan, baru ada solusi, nggak mungkin.
Satu nyawa aja kita nggak bisa ciptain gitu loh. Jangankan beberapa nyawa yang harus hilang, satu nyawa yang harus hilang kita nggak bisa ciptain lagi, kita nggak bisa ganti lagi gitu loh. Ini satu keluarga. Ngeri nggak itu? Sedih memang. Ya, saya ini masih punya media yang sangat kecil. Media saya kecil gitu loh. Media saya nggak cukup mengkaper semua mereka yang mengalami telat bayar hari ini. Media saya ini belum apa-apa dibandingkan banyaknya orang yang mengalami ketidakmampuan atau ketidaksanggupan dalam membayar. Saya mengedukasi setiap hari, menjelaskan setiap hari. Pinjol ini tidak berbahaya, tapi desakan yang dilakukan oleh debt collector ini sangat berbahaya. Ya, debt collector mendesak setiap hari. Orang yang terjadi dalam rasa bersalah, orang yang masuk dengan rasa penyesalan, dihantam setiap hari dengan caci maki. Apa nggak gila mereka? Setiap hari mereka ditekan. Bahkan data yang diminta di awal, ya, data mereka diminta foto selfie, diminta fotoin KTP dan segala macam. Data yang diminta ini dipergunakan sebagai senjata untuk menakuti orang ini ketika mengalami telat bayar. Ya, apa nggak stres mereka? Sementara mereka dadakan meminjam di pinjol, mereka belum mendapatkan literasi yang tepat, mereka belum mendapatkan penjelasan yang detail, mereka nggak tahu bahwa risikonya seperti ini. Kemana harus mengadu? OJK nggak guna. AFPI apalagi, yang membentuk AFPI OJK. OJK aja tidak berguna, apalagi AFPI-nya. Ya, orang pemimpin AFPI sendiri adalah CEO dari pinjolnya kok. Belum lagi dewan penasehatnya orang pinjol semua. Apa mungkin permasalahan pinjol kita laporkan ke sana? Walaupun mereka bekerja secara prosedur, tetap aja kepercayaan publik itu hilang. Ya, ini yang membingungkan. Siapa pemimpin AFPI hari ini? Siapa dewan penasehatnya? Ya, itu yang mau bentuk aturan. Yang membentuk aturan untuk menyelamatkan perusahaan mereka lah. Mencari keuntungan di balik itu. Itu yang terjadi. Makanya saya pengen buat Bapak Prabowo Subianto ataupun dari Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Komunikasi juga, ini harus sepakat semuanya. Coba diaudit OJK, audit lagi AFPI dan tinjau lagi pinjol-pinjol ini. Kalau nggak ini dilakukan, percaya sama saya di 2025 nanti, ini orang-orang sudah menyuarakan Galbay Nasional, Galbay Nasional. Mereka tidak mau lagi membebankan diri mereka dengan hal ini. Mereka siap melawan gitu. Ya, karena semakin mereka ditekan, semakin mereka ketakutan, sehabis-habis takut, keberanian akan muncul. Ini akan menjadi petaka besar terjadi di Indonesia gitu. Ya, nggak bisa lagi kapitalisme seperti ini dibiarkan merajalela untuk menghisap semua kekayaan rakyat Indonesia. Ya, bekerja setiap hari, ya, setiap detik, setiap bulan terima gaji tapi tidak pernah menikmati. Berusaha kerja sana, kerja sini, bukan di satu tempat dia kerja, tapi dalam satu hari bisa berbeda-beda tempat, dapat duit, habis buat pinjol. Hutang dia selesai, syukur. Ini hutang dia tambah banyak, bukan tambah selesai, tambah banyak. Ya, jadi di mana letak tangan pemerintah itu? Di mana yang Bapak Prabowo bilangin, jangan kita menunduk seperti burung onta, ya kan? Yang bila melihat sesuatu kita malah menyembunyikan kepalanya. Kalau kayak gini gimana? Kan Bapak yang bilang sendiri. Bapak yang bilang jangan seperti burung onta itu. Ketika melihat sesuatu, rakyat disiksa, rakyat ditakut-takuti, habis itu pejabatnya menundukkan kepala atau menyembunyikan kepala. Jangan gitu loh. Terus sekarang kan faktanya, satu keluarga loh rakyat Bapak gitu loh. Walaupun ini orang kecil, tapi ini manusia loh. Ditandakan kita manusia itu kan memanusiakan manusia. Kalau itu pun manusia gitu loh. Tapi kalau nggak manusia nggak tahu lah saya gitu loh. Ya, mungkin dari teman-teman semuanya bagaimana pendapatnya gitu loh. Sejauh yang saya dengar itu ya itulah. Mungkin kalau teman-teman menggerakkan hari ini Galbay Nasional, ya sudah lanjutkan. Atau Anda sekarang sepakat dengan stop bayar pinjol, ya lanjutkan. Memang itu yang terbaik gitu loh. Kemana lagi? Solusi nggak ada lagi gitu loh. Paksain bayar, harta benda sudah habis. Mau gali lubang tutup lubang, hutang ini tidak akan pernah selesai. Mau tidak mau berhenti hari ini. Ya, biarkan ini viral, biarkan ini dilihat. Kalau bisa secara nasional gitu loh. Ya, kasus ini parah ini. Ya, buat teman-teman semuanya, silakan isi di kolom komentar pendapat Anda gimana. Kalau menurut saya,
sejauh ini tentang mengakhiri hidup. Tidak ada satu media pun yang menjelaskan nama aplikasi penyebab dari mengakhiri hidup. Tidak ada polisi pun menyampaikan nama aplikasi penyebab tentang kematian ini. Ya, dan dari teman-teman semuanya sudah ada yang mendengar atau belum? Kalau ada isi di kolom komentar, kalau belum ada isi juga dalam kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.